Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Linda Susanti NIM 2061026, saya Leli Maulida dengan NIM 2061887, saya Muhammad Ilham Erlangga dengan NIM 2061279, saya Budiman Eko Nugroho dengan NIM 2061201. Di sini kami akan mempresentasikan bab isu-isu manajemen sumber daya manusia dalam implementasi strategi. Mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh Ibu Ratna Wijayanti SDMM untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester SEJI PGRI Dewantara Jombang. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga mencapai tujuan goal bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. Menurut Mondi 2008, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Konsekuensinya, para manajer di setiap tingkat harus melibatkan diri mereka dengan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktek manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Isu-isu dalam manajemen sumber daya manusia. Isu-isu strategik pokok dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi. Yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia yang beragam. Yang ketiga, penentuan dan pemanfaatan sumber daya dari luar organisasi. Yang keempat, perekayasaan sumber daya manusia melalui teknologi informasi. B. Isu-isu kontemporer dalam mengelola sumber daya manusia. Yang pertama, mengelola perampingan perusahaan. Yang kedua, mengelola keanekaragaman angkatan kerja. Yang ketiga, mengelola pelecehan seksual. Yang keempat, mengelola keseimbangan antara kehidupan pribadi, pekerjaan. Yang kelima, mengendalikan biaya SDM. Penyebab isu dan jenis-jenis isu. A. Munculnya sebuah isu disebabkan oleh 1. Ketidakpuasan sekelompok masyarakat. 2. Terjadinya peristiwa dramatis. 3. Perubahan sosial. 4. Kurang optimalnya kekuatan pemimpin. B. Jenis-jenis isu. Saat ini manajemen isu telah menjadi luas dan sangat penting bagi perusahaan atau organisasi, khususnya pada bidang publik hubungan. Secara umum, menurut Ghosn and Ollenburger, pada tahun 1995, isu yaitu 1. Isu-isu internal, yaitu isu-isu yang bersumber dari internal organisasi, biasanya hanya diketahui oleh pihak manajemen dan anggota organisasi. 2. Isu eksternal, yaitu mencakup peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkembang di luar organisasi yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada aktivitas organisasi. Pentingnya isu-isu strategi dalam manajemen sumber daya manusia. Teknologi informasi sangat penting dalam meningkatkan keunggulan bersaing dari organisasi. Meskipun demikian, organisasi tidak dapat memperoleh keunggulan bersaing itu secara otomatis. Ketika organisasi mengadopsi suatu teknologi, organisasi harus dapat memadukan teknologi dengan strategi organisasi. Perkembangan lingkungan internal maupun eksternal suatu organisasi membawa nilai-nilai tertentu yang telah lama dianut oleh organisasi pada umumnya. Persaingan yang ketat menuntut perusahaan untuk dapat lebih efisien sehingga perlu mempertimbangkan berbagai hal yang dilakukan. Tetapi sebenarnya yang lebih efektif jika dikerjakan oleh pihak lain. Sedangkan organisasi lebih terkonsentrasi pada pekerjaan yang sungguh-sungguh menjadi kompetensinya. Dalam hal ini, organisasi dihadapkan pada penentuan keputusan untuk membuat sendiri suatu produk menunjang tertentu atau lebih baik membelinya pada pihak lain. Perubahan yang begitu cepat di dalam maupun di luar organisasi menuntut perusahaan untuk ikut melakukan perubahan secara total atau mendalam.
Organisasi dituntut untuk dapat melakukan rekayasa atau antara lain melalui teknologi informasi. Pengelolaan manajemen SDM terhadap beberapa isu strategi. Menurut Broderick dan Boutreau 1992 bahwa telah banyak manajer yang mencoba mengelola sumber daya manusia secara lebih baik dengan mengadopsi beberapa aplikasi komputer. Oleh karena itu, organisasi harus memadukan aplikasi yang mereka pilih dengan strategi organisasi itu. Seperti halnya sebagai berikut. 1. Organisasi yang menerapkan strategi cost leadership sebaiknya memilih transaksi processing, reporting, tracking system yang lebih cocok karena dalam organisasi sedemikian orang bekerja lebih keras dan sistem tersebut dapat memungkinkan adanya berbagai penghematan. 2. Organisasi yang menerapkan sistem strategi quality atau customer certification sebaiknya memilih expert sistem karena dalam organisasi sedemikian orang bekerja lebih pandai serta lebih memungkinkan untuk memberi kepuasan kepada pelanggan. 3. Organisasi yang menerapkan strategi inovasi sebaiknya memilih decision support system karena dalam organisasi sedemikian orang bekerja dengan visi serta lebih mendukung untuk proses penemuan produk baru, pengujian, dan penyimpanan hal-hal baru yang mereka temukan. Strategi bidang sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia adalah kebijakan pengelolaan karyawan yang diintegrasikan dengan strategi organisasi dan digunakan untuk mendorong budaya organisasi agar karyawan memiliki nilai dan menjadi sumber keunggulan bersaing. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi dan kenyataannya bahwa sumber daya manusia menjadi pusat perhatian pimpinan organisasi untuk diarahkan menjadi sumber daya manusia unggul organisasi. Organisasi merupakan suatu unit sosial yang dengan sadar mengkoordinir dua atau lebih sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang berkelanjutan. Jadi, dalam suatu organisasi terdiri dari sumber daya manusia yang bekerja dengan saling ketergantungan melalui interaksi dan koordinasi pola struktur agar dapat survive dan saling dalam pencapaian tujuannya. Strategi fungsional dalam riset dan perkembangan. Dengan semakin cepatnya perubahan teknologi di kebanyakan industri yang persaingan ketat, riset dan pengembangan atau R&D memikul peran fungsional penting di banyak perusahaan dalam industri komputer dan farmasi yang dapat teknologi. Misalnya perusahaan-perusahaan umumnya mengeluarkan 4-6% dari hasil penjualan mereka atau dalam dolar untuk R&D di industri-industri lain seperti industri hotel atau motel dan konstruksi. Belanja R&D kurang dari 1% penjualan, jadi strategi fungsional R&D mungkin merupakan instrumen yang lebih penting dari strategi bisnis di beberapa industri ketimbang di industri yang lain. Strategi R&D harus menjelaskan mana yang lebih diutamakan, riset dasar ataukah riset pengembangan produk. Kepentingan strategi fungsional dalam SDM telah makin diakui di tahun-tahun terakhir. Perusahaan atau Mittelstand Jerman telah menemukan sukses melalui strategi-strategi SDM yang diraihkan dalam strategi global. Manajemen SDM membantu dalam pencapaian strategi umum dengan memastikan pengembangan kemampuan manajerial dan karyawan yang kompeten serta adanya sistem untuk mengelola kompensasi sesuai peraturan yang ada. Strategi-strategi fungsional SDM haruslah memedomani pemanfaatannya efektif akan sumber daya manusia untuk mencapai baik sasaran tahunan perusahaan maupun kepuasan dan pengembangan karyawan.
Komponen rekrutmen, seleksi, dan orientasi dan strategi fungsional kepersonaliaan menetapkan parameter dasar untuk menerima karyawan baru dan mengadaptasi mereka dengan cara mengerjakan suatu perusahaan. Komponen pengembangan karir dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan mendatang perusahaan akan SDM sesuai dengan strategi umum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.